Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A yang beranggotakan Yolanda Esa Pertiwi, Novia Telestari, dan Maisaramati ingin mempresentasikan mind mapping tentang small group discussion dan simulasi small group discussion dengan metode diskusi. Simak ya. Small group discussion merupakan salah satu metode pembelajaran aktif di mana dalam proses pembelajaran peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil guna memecahkan dan mendiskusikan beberapa topik permasalahan. Topik yang didiskusikan berupa materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tujuannya yaitu pertama meningkatkan keaktifan siswa, memperluas pandangan dan wawasan, merupakan pendekatan yang demokratis, menghayati kepemimpinan. Selanjutnya langkah-langkahnya, yang pertama memilih topik-topik yang akan dibahas, yang kedua merumuskan tujuan diskusi, yang ketiga mendorong anggota supaya berpartisipasi, yang keempat mencatat hasil diskusi, yang kelima merumuskan hasil diskusi yang akan dipresentasikan, yang keenam presentasi hasil diskusi. Selanjutnya itu adalah kekurangan dari small group discussion. Yang pertama, diskusi biasanya lebih banyak membosankan waktu sehingga tidak sejalan dengan prinsip efisien. Yang kedua, dapat menimbulkan ketergantungan pada kelompok sehingga mahasiswa tidak ikut melibat dalam kegiatan diskusi karena hanya mengandalkan teman dalam kelompoknya. Yang ketiga, dapat menimbulkan dominasi cari kelompok yang sekiranya lebih banyak akan lebih mampu mengungkapkan ide sehingga kelompok yang lain tidak memberikan kontribusi yang berarti. Selanjutnya kelebihannya yaitu yang pertama, semua mahasiswa bisa aktif dalam kegiatan mengajar belajar. Yang kedua, mengajarkan kepada mahasiswa agar mau menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama dengan mahasiswa yang lain. Yang ketiga, dapat melatih dan mengembangkan sikap sosial dan demokratis bagi mahasiswa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi bagi mahasiswa. Yang kelima, mempertinggi partisipasi mahasiswa baik secara individual dalam kelompok maupun dalam kelas. Berikutnya ada beberapa metode yang dipakai untuk small group discussion. Yang pertama diskusi, yang kedua debat, yang ketiga tanya jawab, yang keempat ceramah. Berikutnya kita akan menampilkan video simulasi dari small group discussion dengan metode diskusi. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak dari era globalisasi. Sebelumnya, saya ingin kalian membuat kelompok menjadi beberapa bagian ya. Baik, jika sudah membagi kelompok, saya akan memberikan video studi kasus tentang dampak dari era globalisasi. Jadi, silakan disimak baik-baik, kemudian saya akan memberikan soal terkait video tersebut. Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 16.056 pulau, 7.241 budaya, dan 264 juta lebih manusia dan keunikannya masing-masing. Namun, apakah kita bangga dengan semua kebudayaan Indonesia dan melestarikannya?
guys consider yourself as a feminist? I describe myself as a feminist. I'm a woman and I'm proud to be a feminist. Oh, wow, that's great. Are you feminist? Well, I'm still confused the definition of feminist itself. Well, if you stand for equality, then you're feminist. That's it. Ke kantin yuk. Yuk. Oke, mulai. Kuda-kudanya kayak gini. Terus tangannya di atas. Pukulannya jab, jab, right, uppercut, right. Sumpah paling depan. Iya. First class. Iya. Yang maju duluan kan? Iya, pasti. Kok lu bisa sih? Iya dong. Itu kemana nggak sih konsernya kayak semua? Itu apa? Ini. Itu loh BTS konser tahun depan. Terus kamu deh. Keren banget kan di Indonesia di kasih kan Harus nonton. Lagi hits banget loh BTS ya. Iya. Sampai Grammy Award. Lu merasa nggak? Semua orang itu udah mulai terpengaruh sama globalisasi. Betul. Lalu? Gue percaya suatu saat nanti semua masyarakat Indonesia itu udah benar-benar terpengaruh sama globalisasi. Gue gak percaya. Gue yakin masyarakat Indonesia gak bakal kayak gitu. Lu perhatiin nggak? Anak SD sekarang yang benar-benar tahu lagu daerah, kayak lagu-lagu Halo Bandung, atau Kecang, dan lagu-lagu anak-anak, lagu Pelangi, Balonku Ada 5, yang tahu itu sedikit. Mereka tuh lebih banyak menggunakan HP, dan isi HP-nya itu lagu-lagu luar, permainan-permainan luar. Bahkan mereka sudah menggunakan sosial media. Mereka itu ada calon generasi bangsa Indonesia. Bayangkan jika masa kecil aja seperti itu. Ketika mereka udah dewasa, mereka benar-benar lupa dengan jati diri mereka itu. Mereka berasal dari mana, identitas mereka itu apa. Bahkan mereka akan lupa dengan bahasa Indonesia. Dulu pas gue SMA, gue juga sempat ngerasain apa yang lo rasain. Dimana gue takut teman-teman gue terpengaruh sama yang namanya globalisasi. Namun ternyata pandangan gue salah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Kabar kalian gimana? Baik. Alhamdulillah. Gimana tugas-tugasnya? Udah selesai semua. Alhamdulillah. Semangat ya belajarnya ya. Iya Bu. Makasih Bu. Kalau silat nih, Po. Kalau kuda-kuda lu samping. Samping. Ya. Iya. Nah, pasangan sini. Depan. Sama.
tentang budaya Indonesia biar bagus. Gue juga mau dong. Ya udah. Menurut gua, globalisasi membuat negara kita yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Kenapa demikian? Bisa kita lihat, Indonesia punya ribuan pulau, ribuan bahasa, dan jutaan orang dengan keunikannya masing-masing. Dan dengan ditambah globalisasi, ilmu kita yang sudah kaya, lagi-lagi dapat menjadi lebih kaya. Hal seperti itu memang tidak nampak. Namun percayalah, mereka dan seluruh masyarakat Indonesia sangat mencintai Indonesia. Hanya saja dengan caranya masing-masing. Baik, tadi kalian sudah menyimak apa saja yang dibahas dalam video tersebut. Sekarang saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan dan diskusikan dengan teman kalian. Saya beri waktu 20 menit untuk diskusi dan hasilnya kalian presentasikan ya. Berikut soalnya saya bacakan. Nomor 1, apa saja dampak positif maupun negatif dari era globalisasi? Yang kedua, berikan pendapatmu mengapa era globalisasi tersebut dapat berkembang pesat. Yang ketiga, bagaimana cara menghadapi derasnya arus globalisasi. Baik, sudah 20 menit. Kita akan mulai presentasinya. Untuk kelompok 1, silakan. Baik, kelompok 1 ingin memberikan pendapat dari dampak positifnya adalah ruang sosial makin terbuka, yaitu berkat kemajuan teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kita dapat membuka luas pergaulanmu di seluruh penjuru dunia dengan email, chatting, telepon, dan video call. Kamu dapat menjumpai teman-temanmu bahkan yang berada di luar negeri sekalipun kamu tidak pergi jauh-jauh, cukup menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Komunikasi pun lancar. Dengan kata lain, pada era ini segalanya sudah canggih dan memudahkan komunikasi jarak jauh. Dengan begitu, jika ada hal yang sifatnya urgent, maka dapat dengan mudah menghubungi menggunakan teknologi tersebut. Baik, saya akan memberikan dampak negatifnya adalah ketergantungan terhadap negara maju. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara maju. Akibatnya, negara maju yang memberikan penjaminan dapat mengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Umumnya, negara berkembang masih menjadi korban dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu, setiap negara mulai mengembangkan diri untuk meningkatkan daya saingnya. Contohnya adalah PT Freeport yang berjalan di bawah kendali Amerika yang telah menggeruk 240 kg setiap harinya dan diperkirakan sudah dikeruk 1,7 miliar ton emas di tahun 2017. Jika terus dikeruk untuk membayar hutang dengan negara lain, maka telah diprediksi bahwa pada tahun 2054 cadangan tembaga di Papua akan habis. Sisa cadangan emas dan tembaga di tambang Grasberg hanya 2,1 miliar ton dari total emas dan tembaga yang mencapai 3, miliar ton. Sampai sekarang 1,7 miliar ton yang sudah ditambang, yang tersisa hanya 2,1 miliar ton. Menurut SVP Geoengineering PT Freeport Wahyu Suntoyo pada tahun 2017. Jawaban soal nomor 2 yaitu
Era globalisasi tersebut dapat berkembang pesat karena pusatnya pengembangan teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat mempercepat terjadinya proses globalisasi di dunia. Negara yang memiliki infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi dapat menggunakannya di skema perkantoran, pusat bisnis, dan perumahan. Dengan demikian, anak usia di sekolah hingga di atas usia kerja dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengakses ilmu dan data sesuai kebutuhannya tanpa terbatas jarak geografisnya. Dan untuk nomor 3, saya alihkan ke Danang, dan untuk Danang dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Kan nomor 3 itu bagaimana cara menghadapi derasnya arus globalisasi. Menurut kelompok 1, cara menghadapi derasnya arus globalisasi adalah dengan memahami nilai-nilai kebangsaan dan juga Pancasila yang baik. Cinta akan nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia, meski sudah banyak budaya asing yang masuk kehidupan sehari-hari. Lalu, apa hanya kita saja yang harus berupaya menghadapi arus globalisasi? Karena negara dengan pemerintahnya pun turut bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus jadi perhatian pemerintah nih. Mungkin itu aja jawaban dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dipersilakan. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pendapat. 1. Dampak positif dari era globalisasi adalah masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang elektronik semakin mudah didapatkan. Perkembangan teknologi di satu tempat dengan mudah segera ditiru di tempat lain. Penemuan dan perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakatnya. Dampak negatif dari era globalisasi adalah lapangan kerja semakin sempit. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Mereka datang sebagai tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut jelas mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Persaingan kerja semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri. Mereka harus memperhitungkan masuknya tenaga kerja asing. Yang kedua, era globalisasi tersebut dapat berkembang pesat karena integrasi ekonomi di dunia. Globalisasi juga terjadi karena adanya integrasi ekonomi di dunia. Perekonomian global tidak lagi hanya didasarkan pada pertanian atau industri, tetapi dominan kegiatan perekonomian tanpa bobot dan tidak berwujud. Produk perekonomian ini berupa informasi, perangkat lunak, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Perekonomian di masa globalisasi juga disebut sebagai knowledge-based economy atau perekonomian berbasis pengetahuan. Contoh produknya adalah transfer data dan pengetahuan secara real-time dan atau online melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dengan informasi. Yang ketiga, era globalisasi tersebut dapat berkembang pesat karena integrasi ekonomi di dunia. Globalisasi juga terjadi karena adanya integrasi ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi hanya didasarkan pada pertanian atau industri, tetapi didominasi kegiatan perekonomian tanpa bobot dan tidak terwujud. Yang ketiga, cara menghadapi derasnya arus globalisasi adalah meningkatkan daya potensi nasional dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri, tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2, kurang lebihnya terima kasih. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, dampak positif dari era globalisasi adalah semangat kerja meningkat.
yang mana salah satunya globalisasi ini menjadi persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju yang lain, dan kita juga harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan pada era global. Persaingan ini harus dihadapi dengan semangat untuk belajar, sebab nantinya saingan kita akan berasal dari negara-negara lain. Terus, dampak negatif dari era globalisasi juga ada nilai-nilai sosial yang semakin hilang, di mana masuknya budaya barat dan semakin sibuknya setiap orang mengejar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai sosial semakin memudar. Masyarakat semakin mementingkan diri sendiri. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah sudah mulai hilang. Orang sibuk bekerja setiap hari sehingga kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Terus yang kedua, ada era globalisasi tersebut dapat berkembang pesat karena perubahan politik dunia. Menurut Anthony Giddens, perubahan politik dunia merupakan kekuatan penggerak adanya globalisasi. Salah satunya yaitu runtuhnya Imperium Uni Soviet dan munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan juga organisasi regional seperti PBB dan Uni Eropa, serta munculnya organisasi non-pemerintah internasional dan antar pemerintahan. Mana runtuhnya Uni Soviet ini mendorong banyak negara bergerak dari perekonomian terpusat ke sistem ekonomi dan politik ala barat seperti di Ukraina, Hungaria, Polandia, dan negara Asia Tengah. Sementara itu, organisasi internasional mendukung pembahasan dan penyelesaian isu internasional seperti adanya WWF, Dokter Lintas Batas, Palang Merah, dan Amnesty Internasional dalam usaha perlindungan lingkungan dan kemanusiaan. Selanjutnya yang ketiga, dalam upaya menghadapi derasnya arus globalisasi dengan memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, yaitu sebagai contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Terima kasih. Baik, itu sudah semua ya kelompoknya ya. Ya. Jadi, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang telah mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan dampak positif dan negatif dari era globalisasi. Jadi, kesimpulannya adalah dari dampak positif kita dapat menggunakan sebagai alat informasi atau media pembelajaran untuk membantu mencari berbagai sumber dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan dari sisi negatif ya, digunakan sebagai alat yang tidak penting untuk dipelajari. Contohnya tuh selalu melihat berbagai media yang menimbulkan konflik dalam globalisasi di bidang teknologi seperti cybercrime. Saya ingin menambahkan terkait dengan mengapa era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat karena berkembangnya perusahaan-perusahaan juga di kancah internasional. Di perusahaan nasional adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional merupakan jantung perekonomian global karena menjadi penyebaran teknologi baru di berbagai belahan dunia dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional. Perusahaan internasional ini dibentuk menjadi 3 pasar regional berpengaruh, yaitu pasar tunggal Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara. Jadi, segitu saja diskusi kita hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.